setia melayani Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun berada menyaksikan tayangan streaming ini. Biarlah dalam segala hal, setiap langkah kaki kita tetap ada dalam genggaman Tuhan. Karena Tuhan Yesus tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara apapun menjadi musim hidup kita. Karena Tuhan Yesus begitu dahsyat.
surga yang kami sembah, kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih kehendak-Mu saat ini ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, penyertaan pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kami. Sebentar ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami ini. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai, memberkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir ibadah kami ini. Kalau ada kuasa-kuasa jahat untuk menghalangi ibadah kami ini, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau saja yang berotoritas atas ibadah kami ini. Kami berdoa untuk gereja kami ini, GB Jemaat Gereja Kota Pakraman Kendal, bahwa dalam tahun ini penggenapan mujizat penuh yang terjadi atas gereja kami. Terima kasih ya Bapa. Ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berikan tepuk tangan yang paling meriah lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus yang telah mati, bahkan bangkit, dan Dia yang naik ke surga untuk menyelamatkan kita, yang telah memberikan kebebasan bagi kita. Katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus bangkit. Yesus hidup, naik ke surga, duduk di depan Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya. Bebas aku, bebas, ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, ku telah bebas, bebas. Katakan di dalamku, karena Yesus aku, anak raja. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita mau katakan, amin. Yesus hidup, naik ke surga, duduk di depan Allah Bapa. Amin. Haleluya Tuhan. Yesus hidup, nyatakan kuasanya. Bebas aku, ku bebas, ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas. Amin. Katakan di dalamku, karena Yesuslah aku. Ku bebas Tuhan. Indahkanlah pangginya, Yesus Raja segala raja. Amin Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Haleluya. Indahkanlah pangginya, Yesus Raja. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Dan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa sudah menjadikan kami lebih dari pemenang. Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita mau berdoa. Syukur hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan.
Bapa di surga, sebentar kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Kau yang memberkati setiap rupiah, setiap korban syukur yang kami berikan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah itu semua boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang berkata bahwa Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku
Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, dan ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Karena cinta kasih dan kemurahan-Mu, berkat penjagaan dan pelindungan-Mu, kami masih boleh beribadah sekalipun online. Kami boleh memuji-muji Tuhan. Kami boleh bersuka cita bersorak, dan kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan Kau menjamah setiap kami, seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah, bahkan seluruh umat-Mu yang sedang menyaksikan tayangan online ini Tuhan. Tuhan mengurapi setiap kami. Kami buka hati dan pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, supaya firman yang kami dengar masuk dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Jamah urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, setiap firman yang ditabur menguatkan kami, menasehati kami, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat, setan iblis yang mengganggu kami ikat, patahkan, tolak kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami undang kuasa-Mu ada bersama dengan kami, menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga sampai selesai kebenaran firman Tuhan disampaikan. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh luar biasa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita ketemu dalam ibadah kita sekalipun masih online. Saya percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah berubah dan berkurang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang setia terus beribadah, mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, serta menaruh harapan kepada Tuhan. Doa saya selalu, kita belum tahu sampai kapan krisis ini terus berlangsung, tetapi yang saya tahu, Tuhan yang saya sembah, yang saudara sembah adalah Tuhan yang tetap menyertai saudara, menyertai saya, menjagai saudara, menjagai saya, memberkati saudara, dan melindungi saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan tentang
mujizat masih ada dan nyata. Sekali lagi saya ingin memberikan judul khotbah hari ini, mujizat masih ada dan nyata. Kita mau belajar dari kisah yang bernama Lazarus, saudara Marta dan Maria yang sakit bahkan mati selama 4 hari. Tetapi mujizat Tuhan terjadi. Tuhan membangkitkan Lazarus dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kita melihat lebih jauh, mendengar lebih jauh, mempelajari lebih jauh tentang firman Tuhan pada hari ini, sama-sama saya mengajak kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, bahkan seluruh umat Tuhan yang sedang menyaksikan khotbah ini, kita buka Alkitab kita. Saudara yang di rumah, mari siapkan Alkitab saudara. Kita mau buka sama-sama, kita mau baca sama-sama, dengar sama-sama, dan kita simak sama-sama untuk kita belajar mengerti dan melakukan firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Bapak Ibu bisa buka bersama dengan saya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 44. Tetapi Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing dan saya tidak akan membacakan semua. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Yohanes pasal 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena orang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu,
sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka kata Yesus, ketika tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah tentang Lazarus ini sudah sering kita dengar. Bahkan mungkin waktu kita sekolah minggu, kita sudah pernah mendengar cerita ini. Bahwa Lazarus, dia bukan sakit, tetapi mati dan sudah 4 hari. Tetapi hari ini, seperti tadi bahwa khotbah saya, judulnya adalah mujizat masih ada dan nyata. Saudara, ketika Maria dan saudaranya Marta mempunyai saudara bernama Lazarus yang sedang sakit, lalu mengirim kabar kepada Yesus, memberitahu bahwa saudaranya, orang yang dikasihi Tuhan, sedang sakit. Yesus tahu keberadaan ini. Tetapi justru Yesus terus tinggal di tempat di mana dia berada. Tidak langsung menjumpai Lazarus. Dan di akhir cerita yang kita baca, yang kita dengar tadi, bahwa akhirnya memang Lazarus mati. Semua orang menangis, semua orang sedih. Maria, Marta, dan orang-orang. Kenapa? Karena tahu Lazarus sudah 4 hari mati dan ada di dalam kubur. Saudara bisa bayangkan mati 4 hari pasti sudah rusak tubuhnya. Ya. Secara biologis mungkin sudah dagingnya sudah habis, tinggal tulang gitu. Kalaupun ada mungkin sudah sangat bau sekali. 4 hari saudara. Itu sebabnya saudaraku, dari kisah ini, akhir dari kisah ini, bahwa akhirnya Tuhan Yesus melakukan mujizat. Lazarus yang sudah mati 4 hari bukan cuma disembuhkan, tetapi dibangkitkan dari kematian. Kita mau melihat rahasia tentang apa itu mujizat. Nah, sebelum jauh kita bicara tentang kisah ini, kisah yang kita baca, saya ingin kembali mengingatkan kepada kita semua, apa yang dimaksud dengan mujizat. Mujizat adalah satu peristiwa yang sangat sulit atau tidak mudah, tidak gampang dijangkau oleh pikiran manusia. Itu mujizat. Sekali lagi bahwa mujizat itu satu peristiwa yang terjadi, yang sulit, yang tidak gampang dijangkau oleh pikiran manusia. Atau tidak masuk akal, tidak masuk logika. Itulah mujizat. Dan mujizat hanya bisa dilakukan oleh Tuhan saja. Manusia tidak bisa membuat mujizat, saudaraku. Itu sebabnya ada prinsip-prinsip kalau kita bicara mujizat. Nah, prinsip mujizat saudaraku, percaya dulu baru mengerti. Sekali lagi, bahwa mujizat itu satu peristiwa yang tidak bisa atau sulit dijangkau oleh pikiran manusia. Itu sebabnya kalau bicara mujizat, prinsipnya adalah percaya dulu baru mengerti. Itu mujizat. Karena mujizat berkaitan dengan iman. Iman itu tidak melihat, tapi percaya. Tetapi dengan percaya, maka melihat. Ini mujizat saudaraku. Dan mujizat itu terjadi, harus ingat ini. Mujizat itu harus terjadi, tetapi saudaraku, prinsip ini penting. Harus dengan motivasi yang benar, dengan hati yang tulus, dengan kejujuran kita, bahwa kalau mujizat terjadi, buat saudara dan saya, yang harus kita lakukan adalah memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, mujizat harus terjadi
nama Tuhan harus dipermuliakan. Itu sebabnya saya mengajak kita semua sekali lagi, jangan takut kita minta mujizat. Orang mau bicara apa tentang kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Tuhan yang hidup, Dia Allah yang perkasa, Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia maha hadir, maha ada, maha tahu, maha bisa. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Itu sebabnya saudara boleh minta kepada Tuhan supaya mujizat terjadi buat saudara. Jujur, kita butuh Tuhan. Kita butuh berkat dari Tuhan. Kita butuh mujizat dari Tuhan. Supaya kalau mujizat terjadi, nama Tuhan dipermuliakan, kita diberkati, kita menjadi berkat. Sekalipun Alkitab mengajar bahwa untuk menjadi berkat tidak harus diberkati dulu. Tetapi akan lebih leluasa kita kalau kita diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Saya mengajak kepada Bapak Ibu saudara sekalian di rumah dan siapapun yang mendengarkan khotbah ini. Saya mengajak kita semua. Ayo berdoanya bukan cuma supaya diberkati. Tapi katakan dengan tulus kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku berkat. Kita minta supaya kita dijadikan berkat. Dengan demikian kita lebih gigih, lebih semangat, lebih serius dalam melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Sebagai pekerja, sebagai usahawan, sebagai pelayan Tuhan. Kita bekerja lebih keras lagi supaya diberkati dan menjadi berkat. Kenapa? Kalau kita menjadi berkat, berarti kita menolong banyak orang. Sekali lagi, mujizat masih ada dan nyata. Kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama saudaraku, bicara tentang mujizat. Kita mau lihat kembali, saya mau bacakan buat Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya mengajak Bapak Ibu kembali membuka Alkitab saudara. Kita lihat di ayat yang ke-15. Dari Yohanes pasal 11 tadi. Saya bacakan sekali lagi buat saudara. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang ke padanya. Nah, yang pertama saudaraku, mujizat ini terjadi supaya kita percaya. Di tengah kesulitan, Tuhan Yesus sanggup menolong saudara dan saya. Yang pertama, mujizat terjadi supaya saudara dan saya, supaya orang percaya bahwa mujizat bisa terjadi di tengah kesulitan. Ini mujizat saudara. Lazarus waktu dikabarkan sakit bisa saja Yesus kemudian datang menumpangkan tangan atau bicara sembuh-sembuh saudaraku. Karena iman yang menyembuhkan. Tetapi Lazarus ketika sakit dan Yesus mendengar kabar itu, Yesus justru 2 hari lamanya tinggal di tempat dia berada. Sampai akhirnya Lazarus mati. Faktanya Lazarus sudah 4 hari mati saudara. Tetapi justru kita baca, syukur kata Tuhan, aku tidak hadir di sana waktu itu supaya kamu percaya. Artinya saudaraku, mujizat itu terjadi supaya nama Tuhan itu betul-betul orang percaya bahwa Tuhan punya kuasa, Tuhan sanggup, Tuhan bisa, dan Tuhan bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekali lagi yang pertama, mujizat terjadi supaya kita percaya di tengah kesulitan Tuhan menolong kita. Ini yang pertama. Ya.
Yang pertama, kita harus percaya. Itu mujizat, saudaraku. Iman itu percaya. Percaya. Saudara dan saya seringkali melakukan pujian ini dengan semangat. Ketika dalam pergumulan ada masalah. Bahkan sekarang kita lihat YouTube ya. Dalam pandemi COVID-19 ini. Banyak kita lihat orang bikin YouTube, bikin nyanyian, bikin kumpulan. Bersorak, memuji. Percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Jadi mujizat itu percaya. Baru mengerti. Muridnya nggak ngerti, saudaraku. Bahkan orang-orang Maria, Marta, dan orang-orang termasuk Thomas. Nggak ngerti pertama-tama. Gimana sih Yesus kok dimintain tolong nggak menolong. Seolah-olah masa bodoh. Tidak merespon. Tapi akhirnya mereka mengerti. Kita lihat nanti yang berikutnya. Dan yang kedua, tentang mujizat, saudaraku. Kita kembali lihat. Saya mengajak kita semua buka Alkitab kita kembali. Saya mau baca dari ayat yang ke-39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang memanggil itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya teruskan. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yang kedua, saudaraku, mujizat terjadi karena ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan hadir, Tuhan bilang angkat batu itu, singkirkan batu itu. Marta bicara, Tuhan sudah 4 hari Lazarus mati. Sudah bau. Lalu Yesus bilang apa? Bukankah sudah kukatakan? Yesus bilang lagi, sudahkah sudah kukatakan? Percaya. Maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah saudara, kita baca barusan bahwa murid-murid yang bersama dengan Yesus, bahkan orang yang ada di sana, dan kisahnya akhirnya, batu itu diangkat. Jadi mujizat terjadi, saudaraku, karena ketaatan kepada Tuhan. Ingat, untuk mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan mujizat Tuhan, tidak lain dan tidak bukan dituntut yang namanya ketaatan. Taat untuk percaya kepada Tuhan. Taat beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Taat melakukan tindakan iman. Harus taat, saudara. Seperti Yesus taat kepada Bapaknya. Dia mati di atas kayu salib. Harus taat, saudaraku. Hari-hari ini, saudaraku, cari orang yang punya uang banyak, gampang. Cari orang yang punya pendidikan tinggi levelnya, gampang. Doktor, profesor, gampang. Cari orang yang punya pangkat kedudukan, gampang. Bahkan bukan cuma sekuler, tapi dalam gereja banyak, saudaraku. Tetapi mencari orang yang setia dan taat sudah jarang. Kesetiaan dan ketaatan menjadi barang langka yang sulit kita temukan hari-hari ini. Apalagi dalam keadaan yang sulit. Orang sulit mempertahankan iman. Orang sulit mempertahankan ketaatan kepada Tuhan. Tetapi saya ingatkan, lewat firman Tuhan ini, justru saat kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita berharap berkat mujizat Tuhan terjadi. Yang harus kita lakukan adalah ketaatan kepada Tuhan. Karena mujizat terjadi. Yang kedua, karena ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
Saya mengajak kita semua hari-hari ini, mari taat. Taat saja sama Tuhan. Jangan protes. Kita belajar mempercayai segenap firman Tuhan. Kita percayai kebenaran firman. Kalau kita membaca kemudian kita tahu hal-hal tentang kebenaran firman Tuhan, kita mulai belajar percaya. Taat saja. Roma 8 ayat 28. Satu contoh bicara ketaatan. Sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita baca, oh iya, berarti ada maksud Tuhan dari semuanya. Dan Tuhan campur tangan, ada kebaikan-kebaikan. Tapi kenapa kita sulit percaya? Mempercayai sesuatu ke depan sulit. Karena yang dilihat sebuah kenyataan, realitanya sulit. Ayo, percayai janji Tuhan, percayai firman. Filipi 4 ayat 19 berkata, harus kita imani, kita taat percaya sama firman. Allahku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini kita pegang, saudaraku. Jangan takut, jangan khawatir. Aku menyertai engkau. Yang seperti ini yang kita harus taati. Tuhan bilang, kamu harus percaya. Artinya semua kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang Tuhan perkatakan harus kita ambil dan kita pastikan kita percaya. Taat. Memang sekarang sulit. Ada banyak hal pergumulan yang kita hadapi. Tapi orang yang taat akan membedakan, orang itu akan keluar menjadi pemenang. Orang yang pandai mengucap syukur akan diberkati Tuhan. Ayo taat saja. Yohanes 10 ayat 10, saya ulang kembali. Mengingatkan bagaimana Tuhan menyertai memberkati saudara. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu kita aminkan, saudara, bahwa kita bukan cuma diselamatkan, tetapi diberkati. Bukan diberkati tapi berlimpah-limpah. Inilah mujizat, saudara, yang harus kita percayai dengan ketaatan iman kita. Di hari-hari sulit seperti ini, saudara, kita tidak boleh merubah ketaatan kita kepada Tuhan. Justru kita semakin taat, semakin taat. Semakin tunduk kepada Tuhan. Patuh kepada Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Kita tidak tahu sampai kapan wabah akan berakhir. Pandemi COVID-19 dampaknya yang luar biasa terjadi. Keuangan, ekonomi, pekerjaan, usaha. Tetapi saya mau beritahu, apapun yang terjadi, saya mengajak kita semua, seluruh jemaat Aletheia, bahkan orang umat Tuhan yang percaya yang mendengarkan khotbah ini, ayo taat sama Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, mujizat masih ada dan nyata. Yang ketiga, mujizat bisa terjadi, saudaraku, dan pasti terjadi. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Saya ulang ya, saudara, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan 3 hal. Percaya dengan kuasanya. Tuhan sanggup. Yang kedua, percaya dengan caranya Tuhan. Kita mungkin bingung bagaimana mengatasi masalah ini, bagaimana menghadapi situasi ini. Tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan punya cara untuk menyelesaikannya. Dan yang ketiga, kita percaya kepada waktunya Tuhan. Saya harap saudara belajar sabar hari-hari ini. Terus berdoa,
berharap minta pertolongan Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita, keluarga kita, ekonomi kita, keuangan kita, pelayanan kita, gereja kita, bahkan bangsa negara. Kita belajar sabar menanti waktunya Tuhan. Kalau manusia, kronos itu saudaraku, kita bingung. Tapi belajar waktunya Tuhan. Kita sangat-sangat harus sabar menanti kairosnya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati. Kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya waktu yang baik buat saudara dan saya. Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan pasti menolong saudara. Sekali lagi Tuhan pasti menolong saudara. Percaya sama Tuhan. Itu sebabnya saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir dengan mujizat ini kita lihat apa yang harus kita lakukan. Kita lihat kenapa, bagaimana mujizat terjadi. Kita baca kembali Alkitab kita yang terakhir. Dari ayat yang ke-42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Yang ketiga, kenapa mujizat terjadi? Yang ketiga dari pembacaan ini, mujizat terjadi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan buat orang banyak. Yesus doanya seperti apa? Dia bilang, supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mujizat terjadi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya minta kepada kita semua, jangan sungkan, jangan segan minta mujizat sama Tuhan. Yang penting satu, motivasinya benar dengan tulus hati supaya mujizat itu terjadi, nama Tuhan dimuliakan, dinyatakan. Banyak orang menjadi tertegun, menjadi mengerti bahwa Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Kemudian dikatakan dengan suara yang nyaring, yang keras, Tuhan bilang, Lazarus, keluarlah. Orang mungkin berpikir, Lazarus mati sudah 4 hari. Orang sudah menangis dan bilang dia bau. Ini Yesus aneh. Kenapa dia harus berteriak, Lazarus keluarlah. Lazarus mati 4 hari. Diikat dengan kain kafan. Mukanya tutupi dengan peluh. Tetapi saudara, ketika Yesus berteriak, Lazarus keluarlah. Apa yang terjadi? Ini dia. Mujizat terjadi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Orang melihat tercengang. Lazarus keluar. Masih terikat. Jalan. Seperti pocong saudaraku. Lalu Tuhan bilang, buka kayaknya, buka. Supaya dia bisa pergi. Dan Lazarus dibangkitkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Lazarus mengalami mujizat, dibangkitkan dari kematian. Saya berdoa, siapapun saudara, apapun persoalan saudara, apapun penyakit saudara, Tuhan terlalu sanggup menolong saudara. Bahkan Tuhan sanggup membangkitkan kematian. Bangkit dari kematian iman. Jangan tertidur lagi.
percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saudaraku, mujizat itu masih ada dan nyata bagi orang yang mau percaya kepada Dia. Yang sungguh-sungguh datang mencari Dia, yang berharap mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, dan setia taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka saat-saat tertentu di mana kita tidak sanggup melakukan segala sesuatu, Tuhan memberikan kemampuan. Dan Tuhan membuat mujizat terjadi buat saudara dan saya. Kita sangat mengucap syukur karena Allah yang kita miliki Allah yang hidup. Dia bangkit, Dia hidup, Dia pergi ke surga nantinya. Setelah 40 hari dari kebangkitannya, Tuhan akan kembali ke surga. Yang kita peringati dengan kenaikan Yesus ke surga. Bukan cuma duduk di tahta, tapi Alkitab mencatat bahwa Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang percaya, yang mau setia dan taat mengiring Dia sampai Tuhan panggil. Firman Tuhan berkata, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa kasih Tuhan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu yang ada. Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan ini, pesan saya pada seluruh jemaat Aletheia, apapun yang saudara alami hari-hari ini, sampai kapan kita tidak tahu akhir dari sebuah tragedi ini, saya berharap saudara tetap percaya kepada Tuhan. Tetap setia taat kepada Tuhan dan terus nyatakan kemuliaan Tuhan. Maka berkat mujizat terjadi buat saudara dan saya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Kita akan memberikan korban syukur kita. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Mari Tuhan. Tuhan yang mensucikan dan mengkuduskannya Bapa. Agar korban syukur ini boleh berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kupastikan dapatkan. Pengumuman 1 minggu ke depan. Betapa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Betapa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
akan masuk dalam doa syafaat kita. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau kan memikat hatiku. Diri mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Diri mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pemeliharaan-Mu, buat penjagaan-Mu kepada kami hingga sampai saat ini Tuhan. Sehingga ibadah kami boleh selesai dengan baik Tuhan Yesus, itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang ditabur oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang ditabur oleh hamba-Mu Tuhan boleh kami tanamkan di dalam hati pikiran kami yang paling dalam. Dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau juga lah yang memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lebih dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa lagi hamba-Mu Tuhan. Kemanapun dia pergi ada penyertaan Tuhan yang sempurna atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami, terlebih dahulu Engkau ampunin kami Tuhan. Ampunilah segala dosa perbuatan kami, kenajisan kami Yesus. Ampunin juga orang yang bersalah kepada kami Bapa, supaya tidak menjadi penghalang berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi, Engkaulah yang memberkati bangsa kami ini Tuhan Yesus. Supaya segala sesuatu yang tidak baik Tuhan, terlebih-lebih penyakit corona ini Tuhan, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan segala kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami ini Tuhan Yesus mengalami pemulihan, pembebasan seutuhnya Tuhan, kami pasti mengalaminya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan pemerintahan kami. Dari presiden sampai ke RT Tuhan. Engkaulah yang memberkati mereka Tuhan. Berikanlah kepada mereka roh takut akan Engkau. Supaya apa yang diputuskan oleh mereka Tuhan berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi Tuhan Yesus. Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang mengurapi gereja kami ini Tuhan. Supaya menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat bagi semua orang Tuhan Yesus. Dan Engkau juga yang memberkati setiap lantainya. Dari lantai 1, 2, 3, sudut demi sudut, depan, belakang, kanan, kiri, Engkaulah yang memberkati Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, roh-Mu yang menyala-nyala diam di dalamnya Tuhan. Sehingga kuasa kegelapan, kuasa setan, si iblis tidak bisa masuk di dalamnya karena ada kuasa Tuhan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan biarlah melalui puji-pujian penyembahan kami. Siapapun yang mendengarkannya Tuhan, baik kanan kiri, depan belakang, orang yang lalu lalang yang akan terberkati Tuhan. Sehingga hati pikiran mereka Tuhan Yesus tergerak untuk masuk beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat lingkungan kami yang ada. Dari Helikonia, Taman Puspa, Taman Sari, Taman Cemara, Pasar Modern dan sekitarnya Tuhan. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi hati mereka Tuhan. Ketika mereka melihat bahwa ada gereja di tempat ini, mereka akan terberkati Tuhan. Dan mereka akan tergerak untuk masuk beribadah bersama-sama dengan kami. Sehingga bangku-bangku yang kosong Tuhan
terpenuhi oleh jiwa-jiwa yang tertanam, oleh jiwa-jiwa yang militan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mukjizat penggenapan terjadi atas gereja kami. Penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa terjadi atas gereja kami. Penuaian berkat yang berlimpah-limpah, penuaian mengalir terus ada di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Bapa. Keluarga hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala kami serta kedua anak-anaknya. Engkaulah yang memberkati mereka Tuhan, Engkaulah yang mengurapi mereka. Engkau jauhkanlah segala penyakit di keluarga ini Tuhan. Baik penyakit yang ada saat ini Tuhan, penyakit corona. Apapun Tuhan kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menjagai, melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan segala usaha pekerjaan tangan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka gumulkan, Engkau buatkan berhasil. Dan begitu juga Tuhan Yesus pelayanan mereka Bapa. Semakin Engkau pakai lebih dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa lagi mereka Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh mereka Tuhan. Kemanapun keluarga ini berada Tuhan Yesus, jadikanlah mereka garam terang dunia. Jadikanlah mereka berkat kemanapun mereka ada. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat kerinduan kami Bapa. Kami merindukan gereja yang permanen besar dan mobil jemputan Tuhan, serta surat izin resmi dari pemerintahan setempat Tuhan. Kami pasti memilikinya. Di tahun ini Tuhan, kami pasti mendapatkannya. Karena kami punya Tuhan Allah yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa seperti Engkau. Yang memiliki kekayaan di surga maupun di bumi Tuhan, Engkau pemiliknya. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan itulah yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Bapa. Pengurus dan komisi pelayan Tuhan, pengerja aktivis, serta seluruh jemaat gereja Aletheia Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberkati. Engkaulah yang menjamah kami Tuhan. Engkau jauhkanlah segala penyakit Tuhan Yesus dalam tubuh kami. Engkau juga yang memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan yang sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Dan Engkau juga yang memberkati setiap usaha pekerjaan tangan kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau buatkan berhasil. Dan Engkau juga berikan kepada kami kesatuan hati Tuhan Yesus untuk melayani akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan program kami yang ada. Engkau juga yang memberkati Tuhan, berikan kepada kami kesatuan hati. Engkau cukupkan segala dana yang kami perlukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus selalu memberikan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Janganlah menjadi kehendak kami yang terjadi Tuhan, melainkan kehendak Bapa di surga yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Mari kita berdiri dan kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita dan sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.